Oke, teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di dalam episode bulan Mei dari Mari Belajar Alkitab. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang agak sedikit berbeda di dalam rangka Hari Pentakosta. Ya, jadi bulan ini kita tidak melanjutkan dengan kitab nabi-nabi kecil, kita akan lanjutkan itu uh, bulan Juni mendatang. Hari ini kita ambil topik selingan. Baik, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Saya minta rekan saya, Ibu Syafi, ya, untuk tolong pimpin kita untuk memulai acara ini. Tolong pimpin kita dalam doa. Ibu Syafi, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di mana kami pada saat ini boleh berkumpul bersama-sama pada acara Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Hengki. Kiranya Tuhan mengurapi Pendeta Hengki dalam membawakan firman-Mu, biar firman-Mu ini boleh menjadi guidance, boleh menjadi pandangan kami supaya kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami yang ada di sini satu persatu sehingga kami boleh dengan jelas mendengarkan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Uh, yang menjadi dasar kita hari ini, ya, kita akan ambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Ya, saya akan berusaha hari ini fokus lebih banyak hanya kepada Injil Yohanes saja, walaupun nanti kita juga akan melihat dari beberapa ayat, tetapi fokus kita adalah apa yang ada di dalam Yohanes pada hari ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa. Ini Yesus yang ngomong, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, ya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Ia akan diam di dalam kamu. Nah, uh, di dalam beberapa ayat ini berbicara dan mengajarkan kepada kita mengenai uh, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus di dalam bagian ini itu disebut digunakan beberapa nama, Roh kebenaran dan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu penolong, ya. Itu semua adalah terjemahan yang berbeda-beda dari satu kata bahasa Yunani yaitu paraklete, ya, paraklete. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai penolong, kadang diterjemahkan juga sebagai penghibur, kadang diterjemahkan sebagai penasihat, ya, diterjemahkan dalam berbagai apa namanya ya, berbagai istilah. Karena istilah paraklete ini istilah yang bisa dikatakan agak sedikit kabur, nggak terlalu jelas. Paraklete itu terdiri dari dua kata bahasa Yunani, ya, klete, kletos, ya, kemudian yang satu para, ya. Para kletos ini menggambarkan seseorang yang berjalan bersama-sama dengan orang lain. Itu para klete, ya. Jadi makanya Roh Kudus itu diperkenalkan sebagai seorang pribadi, sebagai sebuah pribadi yang hadir bersama-sama dengan kita. Nah, ini hal yang penting karena kita kadang-kadang berpikir Roh Kudus itu bukan pribadi, bukan satu person, bukan satu pribadi sama seperti Allah Bapa, sama seperti Tuhan Yesus. Kita seringkali membayangkan Roh Kudus itu seperti satu kuasa, seperti satu energi, sebagai satu zat, sebagai sesuatu yang memenuhi kita. Dan kita tidak menyadari bahwa Alkitab sebetulnya memperkenalkan Roh Kudus itu bukan sebagai sesuatu yang immaterial, tetapi sebagai seorang pribadi, sama seperti Yesus, sama seperti Allah Bapa, ya, paraklete. Itu sebabnya saya lebih suka mempergunakan istilah ini di dalam Yohanes karena terjemahannya di pasal 14, 15, dan 16 terjemahannya itu berbeda-beda, ya. Makanya kita bicara mengenai paraklete. Nah, waktu kita bicara mengenai paraklete, kita berbicara mengenai empat hal. Yang pertama,
Roh Kudus itu diperkenalkan sebagai penolong. Oke. Tapi Roh Kudus juga diperkenalkan sebagai penasehat. Dan kemudian Roh Kudus juga diperkenalkan sebagai penuntun atau pembimbing atau pengajar. Dan yang terakhir Roh Kudus diperkenalkan sebagai penghibur, ya, sebagai counselor, sebagai guidance, sebagai guide, ya, sebagai comforter, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus dalam hal seperti ini, kita kemudian memikirkan apa yang menjadi pelayanan daripada Roh Kudus. Ada beberapa hal yang secara cepat saya ingin singgung, saya ingin bicarakan sebagai satu latar belakang. Ya, apa pelayanan utama dari Roh Kudus? Oke, ini bagi kita sebagai orang Kristen merupakan sesuatu yang penting untuk kita ketahui, walaupun hari ini kita tidak bisa bicara secara mendalam sekali. Ya, apa yang menjadi pelayanan utama dari Roh Kudus? Berdasarkan Yohanes pasal 14 sampai ke 16, itu ada 4 pelayanan yang diperkenalkan kepada kita mengenai Roh Kudus. Yang pertama dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27 bahwa Roh Kudus itu menuntun kita ke dalam kebenaran, ya. Yohanes 15 ayat 26 dan 27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa itu datang, itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, dia menuntun kita kepada kebenaran, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dan aku. Oke, itu fungsi yang pertama. Roh Kudus menunjukkan, mengarahkan kita kepada kebenaran. Fungsi yang kedua yang kita lihat di sini, dan ini khususnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14, yaitu Roh Kudus memuliakan Bapa, ya. Memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus datang untuk bersaksi mengenai Tuhan Yesus, berbicara mengenai Tuhan Yesus, memperkenalkan Tuhan Yesus, dan Yohanes 16 ayat 4 mengatakan, Dia akan memuliakan aku sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kita tidak punya waktu untuk membahas ayat ini secara mendalam karena kadang-kadang orang bingung dengan ayat ini. Sepertinya kesannya bahwa Roh Kudus itu lebih rendah dari Tuhan Yesus. Bukan. Ya, di sini yang kita berbicara ini adalah mengenai tugas yang berbeda, fungsi yang berbeda. Sama seperti misalnya gini, eh, Bapa itu menciptakan, Allah Bapa itu menciptakan, Tuhan Yesus itu menebus. Oke, kemudian Roh Kudus itu mempertobatkan orang, membawa orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, nah itu kira-kira gambarannya secara garis besar. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 14 memberitahukan kepada kita, Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus, bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Kemudian Yohanes pasal 16 dari ayat 5 sampai 15 di sini berbicara mengenai fungsi lain dari Roh Kudus, dan ini adalah satu fungsi yang secara khusus berbicara mengenai peran Roh Kudus, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus di antara orang-orang yang belum percaya. Ya, dan Roh Kudus ini yang kemudian menggerakkan orang, meyakinkan orang bahwa dia adalah orang berdosa, ayat 8, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, ayat 9. Roh Kudus menginsafkan dunia mengenai dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, ayat 10. Ya, pasal 16. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kemudian ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, Roh Kudus bekerja di dalam hati orang dan kemudian menggerakkan orang itu untuk berespon, untuk membuka diri, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, dengan demikian orang itu bisa diselamatkan. Jadi barukan orang. Dan kemudian yang terakhir di dalam pasal 14 dari yang tadi kita baca di sini, Roh Kudus itu mendampingi orang-orang percaya, mendampingi murid-murid Tuhan, dan kalau kita lihat di sini juga termasuk Roh Kudus itu menyertai kita dan tinggal di dalam diri kita. Dan dengan demikian kita diberikan kuasa. Oke, diberikan kemampuan untuk hidup sebagai seorang yang sudah ditebus, sebagai seorang yang sudah mengenal Yesus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak akan bisa hidup secara rohani. Dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk hidup secara rohani. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik, berbicara mengenai hubungan antara Roh Kudus dan orang-orang percaya. Oke, ini saya bicara secara cepat sekali, ya.
karena saya ingin masuk ke dalam topik kita. Ini sekedar sebagai satu latar belakang. Roh Kudus dan orang percaya itu saya bisa bagikan dan dalam dua hal, ya, dua butir dua butir utama gitu. Nomor satu adalah Roh Kudus itu mengangkat dan memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberikan kuasa kepada orang untuk melayani. Ya, kita lihat misalnya ketika Paulus dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan misi, Roh Kudus yang mengarahkan kemana dia melayani, kemana dia membuka gereja, kepada siapa dia berbicara dan bagaimana dia berbicara. Ya, kita baru merayakan hari Pentakosta dan biasanya Pentakosta itu di gereja-gereja banyak mengkhotbahkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, ketika Roh Kudus itu datang kepadamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bagaimana caranya kita menjadi saksi Tuhan? Alkitab memberitahukan ketika Roh Kudus turun ke atas kita, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu kan mengarahkan kita untuk melayani orang-orang yang Dia mau kita layani. Ya, kita percaya bahwa ketika kita bisa bertemu dengan seseorang, kita bisa mengabarkan Injil pada orang itu bukan karena kita sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang sudah mengarahkan kita, membawa kita ke sana, dan kemudian Roh Kudus sudah mempersiapkan, dan kemudian Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita, apa yang kita katakan, ya, itu mampu dimengerti, mampu menggerakkan hati orang yang mendengar, ya. Jadi tanpa ada Roh Kudus, sehebat apapun seseorang, dia tidak akan bisa berhasil. Oke, Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa di dalam kehidupan kita sehingga kita kemudian bisa berhasil. Nah, ini satu faktor keluar yang saya sebut sebagai peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, tapi faktor keluarnya, ya, unsur keluarnya. Yang kedua adalah ke dalam. Ke dalam Roh Kudus itu menyucikan, ya, membersihkan kita. Roh Kudus itu menegur kita ketika kita berdosa. Roh Kudus itu menghibur kita ketika kita down, ketika kita sementara susah, ketika kita sementara tidak tahu apa yang harus lakukan. Dikatakan Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus itu berdoa bagi kita, ya. Roh Kudus menghibur kita. Ya, dikatakan seringkali kita dikatakan berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ungkapkan. Tidak ada yang bisa mengerti. Kesedihan kita itu begitu mendalam, ya. Dan Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi isi hati kita, ya. Dan Roh Kudus itu juga membimbing kita sebagai orang percaya ketika kita membaca Alkitab misalnya, ya. Yang menolong kita untuk mengerti Alkitab itu bukan pendeta, bukan orang lain. Roh Kudus yang bekerja melalui pendeta, melalui pengkhotbah, untuk kemudian mengajar kita, menolong kita, supaya ayat-ayat firman Tuhan yang ini cetakan manusia, cetakan Lembaga Alkitab Indonesia, atau cetakan penerbit-penerbit Alkitab lainnya dengan tinta sama seperti buku-buku lain, tapi kemudian Roh Kudus memakai ini untuk memberikan semangat kepada kita, untuk memberikan kepada kita, mengubah kehidupan kita, memberikan sukacita kepada kita, untuk mengubah kehidupan kita. Ya, nah, dua hal ini adalah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya secara khusus. Itu sebabnya saya di sini tidak masukkan mengenai mempertobatkan orang. Itu merupakan bagian daripada menegur. Ya, Roh Kudus itu bisa menegur orang Kristen yang sudah berdosa dan kemudian membawa kita kembali kepada pertobatan. Tetapi di sini bukan berkaitan dengan lahir baru, ya, bukan berkaitan dengan lahir baru, karena kita secara khusus berbicara mengenai Roh Kudus dan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, kita sekarang masuk lebih spesifik lagi. Kita masuk kepada pengambilan keputusan, ya. Mengambil keputusan itu tidak pernah gampang, ya, tidak pernah gampang. Mengambil keputusan itu seringkali bukan bersifat ilmiah, ya. Itu lebih, ya, campuran antara sains, logika, dan juga seni, ya. Tidak ada bilang persis sains ada satu, dua, tiga langkah-langkahnya. Kalau satu maka dua, kalau dua maka tiga. Saya ngomong ini karena saya mau menghindari
jangan sampai hari ini dalam episode kali ini lalu kita memikirkan oh ini resepnya kayak orang mau bikin kue gitu. Pertama ini yang mesti disiapkan bahan-bahannya apa, lalu bahannya bagaimana caranya diolah, mana yang masuk lebih dulu, langkah ketiga, habis itu langkah kelima apa, sebelum langkah sampai langkah kelima, yang lain tuh mesti dipersiapkan. Tidak, ya. Kita bukan berbicara mengenai resep di sini. Kita bukan berbicara mengenai urutan satu, dua, tiga dan seterusnya. Tetapi karena pengambilan keputusan itu tidak ada bilang langkah-langkah yang spesifik mana yang lebih dulu mesti dilakukan. Nah, khususnya kalau kita berbicara mengenai pengambilan keputusan di dalam hal-hal yang berkaitan dengan etika, ya. Teman-teman mungkin mengerti apa yang disebut dengan dilema. Dilema itu singkatnya adalah maju kena, mundur kena, ya kan? Kita kayak serba salah gitu. Itu namanya dilema. Nah, tanpa dilema saja ngambil keputusan itu susah, ya. Saya nggak tahu kalian gimana. Dalam keluarga saya, tiap kali kami mau keluar makan itu kayak mesti rapat dulu, ya. Mau makan apa? Anak-anak biasanya jawab tiga huruf. IDK. I don't know. Atau kadang-kadang mereka usil IDK menjadi I don't care. Ya, lalu kita mulailah proses pengambilan keputusan itu. Mulai tanya, mau makan apa? Moodnya lagi apa? Mau makanan Italia, makanan Chinese, makanan Armenia, makanan Jepang. Mulai dari negara, kemudian turun. Oke, sudah putuskan mau makanan Italia. Mau makanan Italia itu lebih senang yang pizza, mau yang pasta, yang mau Italia kayak apa gitu. Ya, udah dimakin dikerucutkan, lalu kemudian memutuskan restorannya di mana. Itu pengambilan keputusan. Itu saya sudah cukup ribet. Tapi bayangkan ya, kalau kita tuh harus menghadapi pengambilan keputusan yang kadang-kadang berkaitan dengan etika. Saya kasih beberapa contoh. Kalau misalnya kita harus mengambil keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan perawatan dari seseorang yang sakit berat. Saya bukan bicara mengenai eutanasia ya, sengaja disuntik untuk aktif, bukan. Kapan kita akan mengambil keputusan bahwa ya sudahlah, perawatan itu sudah treatmentnya, pengobatannya dihentikan, si pasien dibawa pulang saja, kasihan dia di rumah sakit, bawa pulang aja biar dirawat di rumah, ya, atau mungkin ada penyakit tertentu dikasih apa namanya yang disebut dengan pelayanan paliatif ya, diberikan pelayanan paliatif saja. Bagaimana kita tahu kapan itu harus dilakukan, ya kan? Itu satu contoh. Contoh lain misalnya eh, dalam bisnis ya. Dalam bisnis misalnya kita mengambil keputusan mau mempergunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan atau kita tidak usah peduli soal lingkungan karena bahan-bahan yang ramah lingkungan itu seringkali selain prosesnya lebih lama, harganya lebih mahal, ya kan? Atau bisnis misalnya. Kita mau melakukan bisnis dengan jujur atau kita mau potong kompas, ya kan? Eh, dalam kontrak kebetulan tidak disebutkan jenis materinya seperti apa misalnya. Apakah itu berarti kita bisa mempergunakan materi dengan kualitas lebih rendah demi untuk memaksimalkan keuntungan kita? Hal-hal yang semacam itu ya. Pembelian misalnya, pembelian barang. Kita waktu mau membeli barang, kita mau membeli, oke enggak untuk kita kalau membeli barang dari perusahaan yang kita tahu itu apa namanya menyalahgunakan atau mempekerjakan pekerja anak atau melakukan pemerasan terhadap pekerjanya, ya. Pekerjanya itu barangkali dibayar dengan gaji yang sangat rendah. Itu sebabnya barangnya itu bisa dengan harga murah.
Saya nggak tahu berapa sering kita menghadapi situasi etis seperti itu, ya. Yang dimana kalau kita mau beli sesuatu yang bersifat prakteknya itu adalah ramah lingkungan, yang memperlakukan pekerjanya dengan baik, ya, itu biasanya ongkosnya itu lebih tinggi. Nah, apakah kita akan apa yang kita akan lakukan dalam kita bekerja juga juga seperti itu, ya. Nah, eh, itu beberapa yang berkaitan dengan etika. Nah, banyak faktor. Kita mesti mengakui pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, banyak banyak unsur yang tidak semudah yang kita pikirkan. Misalnya ya, itu dalam pengambilan keputusan itu ada unsur-unsur misalnya internal, urusan di dalam. Kemudian ada yang di luar. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan lingkungan. Di dalam itu misalnya faktor internal kita, ya, internal itu faktor ke dalam kita itu misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kita punya nilai, ya, nilai-nilai kekristenan kita, nilai-nilai sosial kita, itu ke dalam, ya, itu unsur internalnya. Unsur eksternal itu hal-hal yang berkaitan dengan misalnya budaya, hal-hal yang berkaitan dengan sosial, hal-hal yang berkaitan dengan uh, apa ya, kayak tekanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Itu faktor eksternal. Kita hidup di dalam budaya yang berbeda-beda. Saya mengambil keputusan di sini itu bukan dampak eksternal, faktor eksternalnya itu berbeda dengan ketika saya menghadapi situasi yang sama dan saya ada di Indonesia. Ya, ini dua dua lingkungan yang budayanya itu sama sekali berbeda, situasi sosialnya berbeda. Ya, karena itu ketika saya mengambil keputusan, apa yang saya putuskan dan itu bisa oke, bisa diterima di sini, di Indonesia belum tentu bisa diterima. Oke, faktor eksternalnya. Kemudian yang disebut dengan faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan. Kita berbicara mengenai faktor lingkungan itu misalnya soal berapa banyak waktu yang kita punya. Teknologinya ada enggak? Ada kemampuan untuk kita bisa mengambil apa yang kita mau putuskan itu, kita punya sumber daya enggak? Keuangan kita mampu enggak untuk mengambil keputusan itu? Oke, itu faktor yang berkaitan dengan lingkungan. Em, Orang-orang yang ada di sekitar, lingkungan kita misalnya, kita mau mengambil keputusan, misalnya, saya kasih satu contoh. Kita mau mengambil keputusan makan sehat, itu ke dalam, ya. Faktor di luar, faktor eksternal di sekitar kita barangkali nggak ada tempat untuk yang menjual bahan makanan yang sehat atau makanan yang sehat. Yang ada itu gorengan semua misalnya atau manis semua, ya. Nah, faktor lingkungan itu misalnya, saya mampu nggak untuk membeli makanan sehat? Kalau saya nggak mampu, mungkin makanan yang saya beli adalah yang penting asal kenyang dan belum tentu bergizi. Ya, saudara bisa lihat tiga ini ya, faktor internal, faktor apa namanya eksternal, dan kemudian faktor lingkungan. Nah, itu yang kemudian melahirkan yang disebut dengan keputusan. Setiap kali kita mengambil keputusan, tiga faktor ini tuh harus dipertimbangkan, harus bermain. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana Roh Kudus membantu kita mengambil keputusan ketika situasinya tidak jelas dalam soal mana yang benar. Ketika menghadapi dilema itu, mana yang benar? Semuanya tuh ada unsur maju kena, mundur kena. Nah, bagaimana Roh Kudus membantu kita? Secara umum, saya ingin membagikan tiga hal. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Yang pertama, Roh Kudus itu membukakan kita kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang menjadi dasar bagi kita mengambil keputusan. Kita membaca Alkitab. Itu pentingnya di situ. Kita membaca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan. Tetapi kita harus akui, seringkali apa yang kita baca kita tidak selalu mengerti. Atau apa yang kita baca belum tentu relevan dengan situasi kita pada waktu itu. Ya kan? Belum tentu cocok dengan keadaan kita pada waktu itu. Nah, Roh Kudus waktu dia mengarahkan kita, ingat peranan Roh Kudus tadi menuntun, mengarahkan. Salah satu yang sering kali terjadi adalah Roh Kudus tiba-tiba mengarahkan kita untuk membaca ayat tertentu. Mengarahkan kita waktu kita membaca ayat itu.
Tadinya kita nggak mengerti. Tahu-tahu ayat ini berbicara kepada kita sebagai sesuatu yang totally fresh. Yang kita tidak, dulunya kita udah tahu. Tetapi sekarang Roh Kudus itu berbicara dan menunjukkan kita ayat itu, dan itu sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan situasi kita, sesuai dengan apa yang sementara kita hadapi. Saya berikan contoh pengalaman saya secara pribadi. Waktu saya masih di sekolah Alkitab, tahun itu bulan bulan Maret tahun 1984. Saya masih ingat sekali, bulan Maret tahun 1984. Saya waktu itu bergumul dengan iman saya. Saya belajar Alkitab, dan makin saya belajar Alkitab, saya tuh makin ragu bahwa Yesus itu betul-betul satu-satunya juru selamat. Saya mulai mikir, kekristenan itu kayaknya sama dengan agama yang lain. Tuhan itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, saya di seminari, saya di Malang waktu itu, lagi kuliah, lagi belajar Alkitab. Makin saya belajar Alkitab, saya tuh makin ragu. Sampai pertengahan, sampai kira 84 itu bulan Maret 84, pertengahan Maret, saat itu mengadakan doa puasa. Jadi hari itu nggak ada kuliah, kita lebih banyak membaca Alkitab, share dengan orang lain, kita ada kebaktian, kita berpuasa. Puasa saya hari itu adalah satu hal, Tuhan, kamu itu benar apa enggak? Kamu itu benar apa enggak? Waktu membaca Alkitab, Tuhan itu saya enggak tahu bagaimana detailnya, bagaimana caranya, Tuhan membawa saya kepada bagian Alkitab di dalam Yesaya. Ya, di dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, ya. Tuhan itu menunjukkan ayat-ayat ini kepada saya. Ayat yang ke-25. Ingat ya, konteksnya adalah saya pikir Tuhan itu sama dengan yang lain. Tuhan itu nggak ada bedanya sama yang lain. Konteks yang lain, ya, kalau saya bisa tambahkan sedikit konteks yang lain, saya dari dulu itu suka astronomi. Saya belajar banyak mengenai mengenai bintang-bintang, mengenai konstelasi-konstelasi. Ya, itu latar belakang saya. Saya percaya Tuhan itu bukan bukan karena khotbah. Saya percaya Tuhan itu karena lihat-lihat ke langit gitu. Ya, itu kemudian. Jadi saya banyak belajar mengenai bintang. Dengan konteks seperti itu, bayangkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25. Roh Kudus membawa saya kepada firman Tuhan ini dan membukakan firman Tuhan ini kepada saya pada hari itu. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Saudara bayangkan ya, gimana bulu kuduk saya nggak berdiri, saudara. Ini seperti Tuhan itu berbicara secara langsung menegur saya. Kamu tuh jangan sok. Kamu pikir kamu siapa? Berusaha membandingkan saya dengan Allah-Allah yang lain. Siapa kamu? Lalu lihat di bagian itu. Kalau saudara buka Alkitab saudara, Yesaya 40 ayat 25. Yang berbicara di sini adalah siapa? Yang Maha Kudus. Yang kudus, kudus dalam Alkitab di sini mempunyai pengertian dia itu terpisah dari yang lain. Sama sekali berbeda dari yang lain. Dia bukan cuma yang kudus, dia adalah yang Maha Kudus. Bayangkan. Kemudian lihat ayat 26. Dalam bentuk perintah. Arahkanlah matamu ke langit. Lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang hadir. Sebab ia siapa? Maha kuasa, maha kuat. Lihat kata maha di situ. Allah lain kuasa, dia maha kuasa. Roh Kudus itu membuka kebenaran firman Tuhan pada saat yang tepat. Ketika kita mengambil keputusan, ketika kita harus mengambil keputusan, Roh Kudus sering kali mengarahkan kita kepada ayat-ayat tertentu. Makanya penting sekali bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari membiasakan untuk selalu baca Alkitab.
Kalau kita nggak baca Alkitab, saudara, gimana caranya kita bisa tahu ayat-ayat itu? Saya tidak mengatakan lalu buka Alkitab, lalu pakai apa seperti orang bilang main tunjuk aja gitu ya. Buka Alkitab lalu main tunjuk, nah ayat mana yang disebut gitu. Ya, bukan bukan cara seperti itu, tetapi lakukan meditasi, baca Alkitab ya. Dan Tuhan itu akan berbicara kepada kita dan memberikan kepada kita firman Tuhan sebagai landasan pengambilan keputusan. Ya. Nah, berikutnya, hal yang kedua, Roh Kudus itu akan memberikan rasa damai, ketenangan. Kalau keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya nggak akan cerita detail, kita nggak ada waktu untuk itu. Tetapi kadang-kadang ya ada kalanya, ada beberapa kali saya tuh mengambil keputusan yang saya tahu itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oh, saya tahu jelas, saudara. Jangan pikir saya sebagai pendeta itu selalu mengikuti kemauan Tuhan. Enggak. Saya bersyukur lihat di dalam Alkitab tuh ada orang kayak Yunus yang juga membandel gitu. Saya tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan maunya Tuhan. Karena kenapa? Di dalam hati itu enggak tenang. Banyak di antara saudara saya kira sudah pernah merasakan ini. Adanya kedamaian, adanya ketenangan ketika kita mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, itu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Keputusan yang tepat, arah yang tepat, ada ketenangan, ada kedamaian. Walaupun mungkin itu sulit, tapi hati itu tenang. Ya. Yang ketiga, Tuhan itu ketika kita sudah sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan bagi kita, seringkali jalan itu mulai dibuka. Dan kita itu bukan cuma jalan dibuka, kalaupun jalannya tidak terbuka, Tuhan seringkali memberikan kita kekuatan untuk melakukan, mengambil langkah yang sulit itu. Ya. Untuk mengambil jalan itu, Tuhan membuka jalan. Ya. Untuk menjalankan keputusan yang diambil. Satu hal yang saya ingin sharekan pada saudara untuk sebagai ilustrasi untuk bagian ini. Ya. Tadi Ibu Syani perkenalkan, saya dari GKKA Makassar. Saya melayani di sana sebelumnya. Ya. Satu hari saya mulai merasakan Tuhan menggerakkan untuk kuliah. Bukan cuma ambil kuliah lagi harus, tapi ke luar negeri, ya, ke luar negeri. Yang ngomong tuh bukan orang-orang GKKA, itu justru orang dari gereja-gereja lain yang mendorong saya untuk kuliah. Nah, masalahnya ngomong gampang, nggak ada yang menjanjikan untuk membiayai. Oke, nah singkat cerita begini. Setelah saya memutuskan untuk kuliah, waktu itu pertama kali ke Singapura, kemudian dari Singapura, kemudian ke Amerika. Nah, saya nggak tahu berapa banyak orang-orang yang dari GKK Makassar yang tahu. Saya justru tidak punya beasiswa. Gereja menawarkan untuk mendukung saya bilang enggak. Karena saya waktu itu target ke luar negeri 5 tahun, dan saya nggak mau terikat ya. Takut berubah, nggak pulang, kan nggak enak. Dan juga itu biaya kan tinggi. Saya memutuskan untuk tidak menerima biaya dari siapapun, tapi juga tidak pernah ngomong kepada siapapun. Ya sudah, pergi ke luar negeri dengan uang yang betul-betul pas-pasan. Saya masih ingat di Singapura. Ya. Seringkali dalam satu hari itu nggak 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 bisa makan. Hidup saya itu dari Milo yang 40 sen punya. Milo karena dia yang paling murah dan kedua dia manis, ya. Jadi untuk minum kayak gitu itu bisa ngenyengin, gampang, enak, turunnya tuh enak walaupun tiap hari minumnya Milo, atau kemudian kadang-kadang dapat roti, roti yang putih itu begitu dimasukkan dalam Milo, rotinya hilang, hancur lebur dia, ya. Nah, itu aja. Tapi Tuhan membuka jalan. Selama saya di sana, saya nggak pernah kekurangan. Bahkan saya punya kesempatan untuk waktu liburan itu kembali ke Makassar, pelayanan di Jakarta waktu itu karena ada gereja yang mengundang saya dan gereja mengatakan, Pak Hengki, kita yang membiayai satu keluarga untuk kembali ke Indonesia dan you bisa ke Makassar. Saya bilang jangan, masa satu keluarga dibiayain dan masa ke Makassar. Dia bilang no no no, ini bukan karena gereja baik hati, tapi karena lagi ada promosi. Beli tiket Makassar Jakarta PP, dapat Jakarta Singapura PP, kan cocok buat Pak Hengki. Saudara lihat, Tuhan membuka jalan. Saya ke Amerika juga kayak gitu. Saya ke Amerika tahun 97, tidak ada yang membiayai. Sampai ke sini tahun 97, Makassar rusuh besar tahun bulan September 98, Jakarta, ya kan? Mei 98.
Dolar waktu itu menjadi kayak sekarang 16.000. Waktu saya berangkat, dolar itu kurang, kurang lebih 2.000. Teman-teman saya yang dapat beasiswa dari Indonesia kalang kabut semua. Yang saya yang nggak ada beasiswa, nggak ada apa-apa ya santai-santai, tenang-tenang. Toh dari dulu sudah kere, sekarang juga tetap kere. Tapi Tuhan membuka jalan. Saya nggak pernah kekurangan, nggak pernah ada masalah apa-apa. Tuhan membuka jalan. Saya masih ingat seorang teman saya, dia saat ini melayani di Pekanbaru. Waktu semua ke Singapura, dia ngomong begini. Dia bilang, Hengki, saya nggak tahu kamu ini beriman apa nekat. Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu satu hal, Tuhan yang mengutus saya keluar, Tuhan yang bertanggung jawab, bukan urusan saya. Nah, sekarang kita memikirkan termasuk dalam bagian terakhir ya. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tadi kita melihat tiga cara secara umum bagaimana Roh Kudus membimbing kita, menolong kita dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya kita tahu bahwa keputusan itu adalah pimpinan dari Roh Kudus. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin share di sini dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, kita mesti berdoa dan mempelajari Alkitab. Ya, kita merenungkan ayat-ayat Firman Tuhan yang ada. Jangan jadikan ayat ini seperti ya kembali saya bilang tadi ya. Oh Tuhan, saya nggak tahu apa yang kamu mau. Saya nggak tahu ini langkah apa yang saya mesti lakukan. Lalu Alkitabnya tutup ya, lalu dibuka, lalu main tunjuk aja ya. Oh ini ayat yang disebutkan ya. Bukan. Kita perlu menjadikan kebiasaan kita itu untuk membaca Alkitab setiap hari. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian, waktu kita membaca Alkitab itu, kita memikirkan apa yang menjadi isu kita dan kita mulai memikirkan apa yang menjadi motivasi kita. Kita memikirkan apa sebetulnya yang membuat kita tuh ragu dengan satu keputusan atau membuat kita itu cenderung kepada satu keputusan yang lain. Apa yang menjadi dasar kita? Ya, dalam pelayanan saya di sini, ya, dalam pelayanan saya di sini kadang-kadang schedule saya itu konflik antara menerima pelayanan di gereja atau pelayanan di luar dalam arti perjalanan, bekerja sebagai sebagai interpreter untuk ke kota yang lain. Tidak selalu bilang kalau gereja mengundang lalu semua saya terima yang jadi kerjaan interpreter itu otomatis semua saya matikan. Tidak bisa. Karena saya tidak ada yang mendukung saya untuk kehidupan saya. Jadi seringkali waktu menghadapi situasi di mana konflik itu bentur antara schedule untuk di gereja dan schedule untuk di luar, ini yang saya lakukan. Saya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong saya mengambil keputusan, lalu memikirkan motivasi saya apa. Kenapa saya mementingkan untuk khotbah? Apakah betul itu karena motivasi saya adalah karena pelayanan, atau karena gereja ini adalah gereja yang terdiri dari orang-orang yang suka sama saya? Jadi pergi ke sana supaya disanjung-sanjung orang. Bisa saja. Bisa saja. Saya nggak tahu. Saya harus memeriksa apa yang menjadi motivasi saya. Dalam kita mengambil keputusan juga seperti itu. Ya, mau A atau B. Dipikirkan motivasi kita. Kenapa kita lebih berat kepada A? Kenapa kita lebih cenderung kepada B misalnya? Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang membuat kita condong kepada sesuatu? Dan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pelajari ayat-ayat Alkitab itu. Ya, ayat Tuhan tidak akan mengatakan, oh ya sudah, untuk kali ini kamu nggak usah khotbah, kamu pergi untuk kerja sebagai interpreter. Nggak ada yang seperti itu. Tetapi ada ayat-ayat yang barangkali berbicara kepada saya dengan cara yang berbeda. Ya, dan ini bukan sesuatu yang eh, jarang terjadi ya. Saya bisa katakan ini adalah merupakan sesuatu yang barangkali merupakan isu atau pergumulan yang saya hadapi secara rutin. Salah satu yang saya kalau bisa kasih contoh saya diundang untuk memimpin retreat di satu gereja. Waktu saya diundang, saya katakan pada pendetanya, kasih saya waktu ya. Saya nggak bisa jawab sekarang oke apa enggak. Kasih saya waktu untuk menjawab. Nah dia nggak tanya kenapa. Yang dia nggak tahu adalah pada saat yang sama saya dijadwalkan memimpin retreat, saya itu ada pekerjaan di mana saya harus jalan selama 2 minggu.
Itu pekerjaan yang cukup besar. Saya harus mengambil keputusan mau tolak retreat ini karena ini pekerjaan yang memang sudah lebih dulu dikasih kepada saya. Sudah lebih dulu ditawarkan dan sudah ada dalam jadwal saya. Kalau saya mau gampang, saya bisa katakan, oh, maaf ya Pak Pendeta, hari itu saya lagi travel. Nggak ada masalah. Tapi waktu saya berdoa, waktu saya membaca Alkitab, saya mulai merasakan Tuhan mau saya untuk ambil retreat ini. Lah ya, saya ngambil retreat ini lalu kerjaan saya gimana? Siapa yang mendukung saya? Itu menjadi pergumulan. Saya memikirkan motivasi saya. Dan satu faktor yang bagi saya waktu itu kena sekali kepada saya adalah Tuhan berbicara pada saya. Bukankah selama ini saya sudah mencukupkan kamu? Kamu mau khawatir apa? Kamu nggak akan mati kalau kamu lepaskan kerjaan ini. Saudara lihat, renungkan motivasi saudara. Kedua, yang berikutnya, minta nasihat dari orang-orang yang kita anggap lebih rohani, dari kelompok kita, ya, persekutuan kita, dari pendeta kita, atau mungkin dari sesama sesama jemaat, sesama saudara seiman, ya, orang-orang yang kita anggap lebih rohani, ya. Minta nasihat dari mereka, bicarakan dengan mereka, bicarakan dengan mereka. Minta mereka untuk memberi kasih tahu apa menjadi situasi kita. Nah, sebaliknya, kalau saudara berada dalam situasi di mana orang lain datang kepada saudara dan minta nasihat, satu hal yang penting sekali, jaga konfidensialitas. Jangan begitu sudah orang cerita kepada kita, ya 5 menit kemudian sudah ada di WA grup. Ya jangan, ya. Minta nasihat kepada orang-orang senior, kepada orang-orang yang kita hargai, yang bisa memberikan bagi kita masukan. Seringkali ini bukan cuma satu orang, mungkin dari beberapa orang yang berbeda-beda, ya. Bicarakan dengan mereka, ini mesti gimana? Menurut kamu ini saya seharusnya gimana? Minta masukan dari mereka. Yang ketiga, ini yang terakhir, ya. Apakah hasil dari keputusan yang kita ambil itu akan memuliakan Tuhan atau tidak? Akan menghormati Tuhan atau tidak? Dan ini saya kira merupakan satu hal yang penting sekali ya. Ini kalau bisa dikatakan menjadi payung dari segalanya. Ketika kita ragu dalam pengambilan keputusan, Roh Kudus itu tidak akan pernah mengarahkan kita mengambil keputusan yang mempermalukan Tuhan. Saya berikan satu contoh, dan ini terakhir, ya. Ketika masih awal sekali saya bekerja sebagai translator, ya, menerjemahkan tulisan. Satu hari saya mendapatkan kontak dari sebuah gereja, minta saya menerjemahkan dalam jumlah besar sekali, dan itu pada dasarnya kalau mau dibilang dolarnya itu tuh puluhan ribu, oke, itu puluhan ribu. Itu pokoknya udah jadi istilah Indonesia barangkali jadi sultan saya. Saya minta untuk dikirimkan materi kepada saya. Saya lihat materinya. Dan waktu saya lihat materinya, waktu orangnya menghubungi gereja itu menghubungi saya, saya dipuji habis-habisan. Oh, kamu itu cocok sekali, apa namanya, kamu pendeta, Tuhan yang bawa, kami sudah berdoa, dan kami ternyata dipimpin kepada kamu. Bisa bayangkan kan, gereja membutuhkan terjemahan dan kemudian dapatnya pendeta. Ya, saya bisa dengan mudah mengatakan, oh ya, Tuhan membuka jalan. Tuhan membuka jalan untuk saya. Itu hasilnya, fee-nya, itu pembayarannya itu tinggi sekali. Tapi waktu saya mempelajari materi-materi itu, saya lihat ini kok pengajarannya ini gereja kok aneh bin ajaib ya. Ini kok gereja yang pengajarannya itu kalau saya ketemu, saya tidak akan bisa terima. Saya mulai bergumul, mulai mikir. Saya bicara sama beberapa orang waktu itu. Menurut kamu bagaimana? Dan yang terakhir kayak gini. Saya pikir kalau saya terima pekerjaan ini, saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Karena kenapa? Itu berarti pekerjaan saya akan dipakai
suara saya akan dipakai untuk sesuatu yang saya sendiri nggak bisa terima. Akhirnya saya mengambil keputusan. Saya tolak. Gampang, saudara? Enggak. Ketakutan waktu itu, saudara. Kapan lagi dapat kerjaan yang bayarannya bisa puluhan ribu yang begitu tinggi? Tapi kembali, Tuhan membuka jalan dan berikan kekuatan, Tuhan menyediakan, ya, yang tadi di atas, hati damai, ada ketenangan, sampai sekarang saya masih hidup. Itu terjadi kurang lebih mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu. Apakah hasil keputusan yang teman-teman ambil itu memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan? Kita bisa kita bisa merasa bangga, maksudnya kepala kita masih terangkat, atau karena keputusan yang kita ambil itu kemudian kita jadi malu, saudara. Biasanya itu sudah menjadi tanda bahwa apa yang kita putuskan itu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus atau tidak. Apakah hasilnya itu memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi, ya, saya harap ini menolong kita pada hari ini untuk betul-betul kemudian memikirkan kembali, ya, mengerti, memahami pimpinan Roh Kudus itu tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang menjadi hambatannya seringkali adalah karena apa yang Roh Kudus ingin arahkan kepada kita dalam hati yang membuat kita sulit karena kita tahu jalan yang benar itu belum tentu itu yang kita mau. Apa yang seharusnya kita lakukan, kita tahu itu maunya Tuhan. Kita tahu Roh Kudus mengarahkan kita ke sana. Tapi hati kita tuh enggak suka. Berbeda dengan maunya kita. Saya ambil satu cerita terakhir dan ini dari Alkitab, ya, yang menolong kita untuk bisa melihat bagaimana seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita ini belum tentu mau taat kepada pimpinan Tuhan. Saudara masih ingat di dalam Kisah Rasul, ya, waktu Petrus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Cornelius, ya. Masih ingat cerita itu? Cornelius seorang perwira Roma, seorang seorang yang bagi orang Yahudi itu dianggap orang yang tidak pantas untuk masuk dalam gereja. Jadi kalau dia ke gereja Bait Allah, dia itu harus di luar. Waktu Tuhan mempersiapkan Cornelius untuk mempersiapkan Petrus melayani Cornelius, apa yang terjadi? Dia memberikan penglihatan kepada Petrus sampai 3 kali, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 diberikan makanan yang tidak biasanya dimakan oleh orang-orang Yahudi, yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, dianggap itu najis. Tuhan suruh dia makan. Saudara bayangkan bagaimana tidak bingung Petrus itu. 3 kali dia mengatakan, aku tidak pernah makan makanan yang haram seperti ini. Aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. 3 kali. Dan 3 kali Tuhan katakan pada dia, apa yang aku katakan sebagai halal, tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Apa yang saya katakan tidak najis, kamu tidak boleh katakan itu sebagai sesuatu yang najis. Seringkali, saudara, kesulitan kita dalam mengambil keputusan itu bukan karena keputusannya sulit, tapi karena hati kita yang sulit untuk menerima apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, saya harap hari ini melalui semua ini Tuhan menolong kita supaya kita tuh lebih bisa merenungkan, lebih bisa memikirkan, dan lebih bisa terbuka bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Oke, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami berada bersama-sama, dan kami berdoa kiranya Engkau menolong kami, supaya ketika kami harus menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan kami, Roh Kudus yang sudah datang dan tinggal di dalam diri kami, kiranya kami boleh mendengarkan suaranya dengan jelas, dan khususnya kiranya kami boleh punya ketekatan selalu mau taat kepada pimpinan Tuhan. Berikan pada kami kekuatan, berikan pada kami hikmat dan bijaksana untuk mengerti apa yang menjadi petunjuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tolong rekam.